Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah oleh Profesor Dr. Pudiono. Bab 1. Nusantara di masa VOC. Abad 17 dan 18. Kawasan perdagangan Nusantara. Mari kita membuka kembali kalender perjalanan bangsa kita 500 tahun lalu. Negara yang sekarang kita sebut Indonesia belum ada. Menurut catatan sejarah, Indonesia waktu itu merupakan kawasan yang terdiri dari sekumpulan satuan-satuan sosial politik, umumnya berbentuk kerajaan yang memiliki berbagai derajat kedaulatannya sendiri-sendiri. Masing-masing menguasai kawasan, sumber alam, dan penduduk yang menjadi basis bagi satuan-satuan ekonominya. Nusantara bukan kawasan yang tertutup. Pada masa itu, sebagian besar ekonomi lokal di pulau-pulau utama sudah biasa melakukan perdagangan antara mereka sendiri, dan sebagian bahkan dengan negara-negara lain di Asia dan Eropa. Ini bisa dimengerti karena Indonesia terletak di perlintasan jalur besar perdagangan melalui laut antara Asia dan Eropa. Tiadanya kekuasaan politik tunggal yang menguasai kawasan ini, seperti di Cina dan Jepang, juga mempermudah siapapun dari luar untuk datang dan berdagang di sini. Para pedagang India, Cina, Arab, Indonesia, Melayu, dan kemudian Eropa, Belanda, Portugis, Inggris, pada awalnya melakukan kegiatan secara bebas. Mereka hanya perlu memperhatikan aturan penguasa dan tradisi setempat untuk kelangsungan kegiatannya. Dalam perjalanan waktu, karena keunggulan organisasi, teknologi, dan akses informasi pasar, pedagang-pedagang Eropa mendominasi perdagangan besar, terutama untuk jalur Eropa. Para pedagang Cina, India, dan Arab juga berperan, tetapi terutama dalam kegiatan perdagangan antar negara di kawasan Asia dan di dalam kawasan Nusantara. Mereka juga berperan sebagai pedagang perantara dengan para pedagang Eropa. Para pedagang Indonesia sendiri banyak berperan di perdagangan lokal dan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dan pedagang perantara. Dalam perkembangan selanjutnya, para pedagang Eropa yang ada pada masa itu dirasuk oleh semangat menaklukkan daerah baru, semangat imperialisme, mulai menggunakan keunggulan organisasi dan militernya untuk mendominasi kawasan ini secara teritorial. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sekedar berdagang biasa. Kita nanti akan mengisahkan bagaimana kongsi dagang Belanda, Verenigd Oost-Indisch Company, atau VOC, melakukan hal ini di Nusantara. Di kawasan ini berkembang dua pusat perdagangan utama, di sekitar Selat Malaka dan di kawasan Laut Jawa, dan keduanya mengait dengan jalur besar perdagangan Asia Eropa. Perdagangan dan pertukaran sesuai dengan teori ekonomi mendorong timbulnya spesialisasi di produksi di antara ekonomi-ekonomi lokal berdasarkan keunggulan komparatif mereka masing-masing. Kita dapat memperoleh kesan mengenai pola perdagangan dan spesialisasi di kawasan ini dari kutipan berikut ini. Kapas, kain, dan bahan pangan pokok, termasuk beras, garam, ikan kering, biji-bijian, dari Jawa diangkut ke pelabuhan-pelabuhan di Sunda dan Sumatera Timur serta Sumatera Barat untuk ditukar dengan lada. Pedagang Cina dan India membawa produk-produk seperti sutra, kain katun, porselen ke Jawa, dan selanjutnya dibawa bersama beras ke Maluku untuk ditukar dengan cengki dan pala. Rempah-rempah dan beras dikirim ke Malaka dan sebagian ditukar oleh pedagang Cina dan Indonesia dengan porselen, sutra, logam mulia atau uang tembaga. Di samping dan terkait dengan aliran perdagangan segitiga utama antara Selat Malaka, Jawa, dan kawasan timur Indonesia ini, ada aliran-aliran perdagangan sampingan. Misalnya, lada Sumatera dikirim ke Bali melalui Jawa untuk ditukar dengan kain katun. Pisau dari Belitung dan Karimata ditukar dengan kayu cendana dan damar dari timur. Laka atau kayu wangi didatangkan dari Burma Selatan, kesumba atau pewarna dari Martapura di Kalimantan Selatan. Selain spesialisasi produksi, pertukaran atau perdagangan juga mendorong timbulnya satu proses lagi, yaitu monetisasi atau penggunaan uang sebagai alat tukar. Perdagangan dan monetisasi berkembang seiring dan saling memperkuat. Tumbuhnya perdagangan mendorong tumbuhnya monetisasi. Pada gilirannya, monetisasi memperlancar dan memperluas kegiatan perdagangan.
Dan selanjutnya, perluasan perdagangan menuntut kebutuhan alat tukar yang lebih banyak. Pada masa itu, tidak ada satu standar mata uang di Nusantara, tetapi berbagai alat tukar beredar dan dipakai masyarakat secara bersamaan. Secara umum, ada dua kelompok mata uang yang beredar dalam jumlah besar, yaitu A. Uang tembaga pecahan kecil, termasuk campuran dengan timah putih dan timah hitam dalam berbagai bentuk dan asal, Cina, India, Belanda, dan lain-lain. Dan B. Uang perak pecahan besar, dari Belanda, Meksiko, Spanyol, dan lain-lain. Sebagai pecahan kecil, uang tembaga lebih luas peredarannya daripada uang perak. Salah satu mata uang yang luas dipakai adalah mata uang picis Cina yang terbuat dari tembaga atau campuran tembaga dan timah hitam, atau versi lokal mata uang ini. Satu studi mengatakan bahwa pada abad 17 diperkirakan sebanyak 800 juta picis beredar di kawasan Nusantara. Dengan penduduk pada waktu itu diperkirakan sekitar 10 juta. Maka peredaran rata-rata per orang adalah 80 picis. Suatu tingkat monetisasi yang cukup tinggi pada masa itu. Meskipun demikian, berbagai laporan mengenai masa ini mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya, terutama yang jauh dari pusat-pusat perdagangan, selalu saja merasakan kelangkaan akan uang. Artinya proses monetisasi jauh dari selesai. Seigniorage. Kemampuan VOC untuk mencetak dan mengedarkan uang memberinya satu sumber keuntungan, di luar keuntungan atau manfaat dari perdagangan, yaitu seigniorage. Seigniorage adalah keuntungan yang diperoleh karena ada perbedaan antara nilai intrinsik mata uang yang diedarkan, harga tembaga atau logam lain yang terkandung dalam setiap keping mata uang, dan nilai nominal mata uang atau nilai yang tertera pada mata uang itu. Bila nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik, tidak selalu tapi seringkali demikian, pencetak atau pengedar uang menikmati keuntungan seigniorage. Selain itu, ada sumber keuntungan atau kerugian lain. VOC menggunakan uang tembaga untuk pembelian hasil-hasil bumi dari petani dan pekebun dan menerima hasil penjualan lelang komoditi tersebut di Eropa dalam uang emas atau perak. Transaksi ini menimbulkan potensi keuntungan atau pada kadar tertentu kerugian bagi VOC yang bersumber dari perbedaan nilai tukar kedua logam tersebut. Dalam terminologi sekarang, transaksi seperti ini adalah perdagangan mata uang atau foreign exchange trading. Itu pun sudah ada di zaman VOC. VOC membutuhkan alat tukar dalam jumlah besar untuk membiayai pembelian komoditi dari produsen dan pedagang lokal untuk selanjutnya diekspor ke Eropa. Pada awalnya, mereka memenuhi kebutuhan ini dengan mendatangkan uang perak Belanda atau gulden dan negara lain seperti Rijksdollar. Tapi cara ini ternyata sangat mahal. Oleh karena itu, VOC mulai mencetak mata uangnya sendiri untuk dipakai di Indonesia dari logam yang lebih murah, seperti timah hitam mulai diedarkan tahun 1633, selanjutnya tembaga atau campurannya mulai 1636. Baru 3 abad kemudian, pada abad 19, kawasan ini punya satu standar mata uang yaitu gulden Hindia Belanda, seiring dengan makin terkonsolidasinya kawasan Belanda di Indonesia. Dari monopoli perdagangan ke pemerintahan kuasi. Sekarang mari kita ikuti perjalanan VOC di negeri ini. VOC adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok pemodal di Belanda pada akhir abad 16, dengan tujuan utama mencari keuntungan. Badan usaha serupa juga dibentuk di negara-negara Eropa lain dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam perjalanan waktu, mereka tidak lagi puas dengan sekedar keuntungan normal yang bisa diperoleh dengan berdagang di Eropa dan kawasan-kawasan yang sudah mapan. Mereka ingin keuntungan yang besar dan cepat. Pada masa itu, para penjelajah dan petualang Eropa dengan kapal-kapal samudranya menjelajahi dunia. Mereka pulang ke negerinya membawa cerita-cerita luar biasa. Mereka menceritakan bahwa nun jauh di sana ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam suasana seperti itulah kongsi-kongsi dagang seperti VOC dan EIC atau East India Company dibentuk oleh para pemodal yang suka pada kegiatan menjanjikan keuntungan tinggi meskipun berisiko tinggi. Sasaran utama dari kongsi-kongsi dagang itu adalah menguasai daerah-daerah baru dan terbelakang, terutama penghasil logam mulia, emas, perak, dan komoditi yang laku di Eropa, misalnya rempah-rempah. Daerah yang tersebar di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika menjadi ajang persaingan sengit antara kongsi-kongsi tersebut. Pasukan militer dibentuk untuk mengamankan diri dari ancaman kongsi-kongsi lain, tapi dalam praktik lebih banyak digunakan untuk menaklukkan penguasa-penguasa lokal. Kekuatan militer menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kongsi-kongsi itu. Sejarah mencatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, persaingan antar bisnis itu berubah menjadi persaingan antar negara untuk mendapatkan tanah jajahan baru.
hampir semua pemerintahan atau negara di Eropa berlomba untuk memperluas tanah jajahannya melalui diplomasi dan perang. 3 abad dalam sejarah dunia ini, abad 17-19 adalah masa puncaknya ideologi imperialisme, yaitu semangat negara-negara Eropa untuk memperluas tanah jajahan untuk dieksploitasi demi kejayaan dan kekayaan negeri. Kita kembali ke VOC. Kapal VOC untuk pertama kali datang dan mendarat di Banten pada tahun 1596 untuk membeli barang dagangan seperti rempah-rempah untuk dibawa dan dijual ke Eropa. Namun segera setelah itu, mereka tidak sekedar berdagang, tetapi berniat menguasai sumber-sumber produksi secara langsung atau tidak langsung. Mereka melakukannya dengan cara diplomasi, termasuk adu domba penguasa lokal, dan apabila tidak bisa, menggunakan kekuatan militer. Itulah yang mereka lakukan secara bertahap, tapi dengan sistematis selama 2 abad sejak mereka menginjakan kaki di Nusantara. Strategi mereka berhasil. Produksi pala di Banda dikuasai VOC dan dikelola sebagai perkebunan. Tahun 1621. Produksi dan perdagangan cengkeh di Ambon dimonopoli 1656. Dan kemudian para penguasa di pantai utara Jawa ditundukkan dan diwajibkan menyetor hasil buminya kepada VOC. Bagi daerah-daerah yang belum bisa ditundukkan, dilakukan kerjasama dengan penguasa setempat, seperti membuka perkebunan kopi daerah Priangan yang ternyata merupakan model bisnis yang menguntungkan dan tahan hidup lebih dari 2 abad. Pada akhir abad 18, daerah kekuasaan VOC mencakup sebagian besar Jawa dan Maluku serta beberapa pos dagang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan penguasaan teritori yang makin luas beserta penduduk di dalamnya, VOC mendapatkan sumber penghasilan baru selain dari perdagangan, yaitu pajak dan berbagai pungutan terhadap penduduk di daerah kekuasaannya. Dengan mengenakan pajak dan pungutan-pungutan lain, VOC sudah bertransformasi dari sekedar kongsi dagang menjadi semacam pemerintahan kuasi suatu negara. Di kawasan yang dikuasainya, VOC umumnya meneruskan sistem pajak dan pungutan yang sebelumnya diterapkan oleh penguasa setempat, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak atas lalu lintas perdagangan, dan lain-lain. Tetapi VOC juga melakukan inovasi baru seperti mengenakan pajak in natura pada sejumlah komoditi ekspor, memonopoli dan mengenakan pungutan atas impor tekstil dan candu. Ada cara yang khas dan cerdas bagaimana kongsi dagang dengan jumlah personali yang terbatas ini mengelola teritori yang dikuasainya dan yang di bawah pengaruhnya, yaitu dengan memanfaatkannya secara maksimal peran penguasa lokal beserta birokrasinya. Praktik ini, dengan versi yang lebih canggih, berlanjut sampai pemerintahan kolonial Belanda di abad 20. VOC sendiri tidak memiliki aparat untuk melakukan pungutan itu. Dalam melaksanakan pemungutan pajak-pajak itu, VOC mengandalkan pada kerjasama atau melalui sistem subkontrak dengan penguasa lokal. Kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pungutan atas candu yang sangat menguntungkan dan pungutan atas perdagangan hasil bumi, disubkontrakkan pada pedagang Cina yang pada masa itu sudah memiliki jaringan luas di daerah-daerah di Jawa. Sedikit teori ekonomi, manfaat perdagangan dan pembagiannya. Teori ekonomi mengatakan bahwa perdagangan mendorong spesialisasi, kemudian spesialisasi mendorong efisiensi produksi. Dan selanjutnya, efisiensi produksi menciptakan manfaat ekstra yang dapat dinikmati oleh mereka yang ikut dalam kegiatan perdagangan. Apabila masing-masing ekonomi lokal mengkhususkan diri pada produk yang paling cocok dengan iklim, keterampilan penduduk, dan sumber alamnya, ekonomi tersebut akan memperoleh tambahan manfaat atau nilai tambah yang sebelumnya tidak ada. Manfaat ekstra ini disebut manfaat perdagangan atau gain from trade. Manfaat ini bisa dipastikan tercipta di kawasan Nusantara pada waktu itu dan menjadi perangsang utama perputaran roda perekonomian di sana. Pertanyaan selanjutnya yang penting, atau bagi sementara orang lebih penting, adalah siapa yang paling menikmati manfaat ini? Teori ekonomi hanya mengatakan bahwa pembagian manfaat di antara mereka yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan ditentukan oleh kekuasaan pasar atau market power masing-masing. Dalam kenyataan, pembagian manfaat itu ditentukan pula oleh kekuasaan pasar. VOC mendapatkan kekuasaan ini dengan menggunakan kekuatan militer dan kecerdikan diplomasi untuk menguasai secara langsung ataupun tidak langsung teritori yang makin luas di Jawa dan Maluku, serta di beberapa daerah lain di Nusantara. Di kawasan yang dikuasainya, VOC memegang kekuasaan penuh atas penduduk dan sumber daya yang ada di situ. VOC bukan lagi sekedar kongsi dagang, melainkan telah menjadi penguasa yang dapat mengungut pajak, retribusi, dan pungutan-pungutan lain, monopoli impor dan ekspor dan sebagainya seperti layaknya sebuah pemerintah.
Dengan menyatunya kekuatan pasar dan kekuatan non-pasar, VOC mampu menyedot manfaat maksimal dari teritori yang dikuasainya. Sistem ini disebut sistem ekonomi ekstraktif. Pemerintah zaman VOC adalah contoh sistem yang murni bersifat ekstraktif, yaitu menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik yang ada di tangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dari kawasan yang dikuasainya. Sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai apa nasib mereka yang hidup di sana. Dalam sistem ini tidak ada pembedaan antara kewenangan korporasi dan kewenangan publik, antara kepentingan bisnis dan kepentingan umum, antara kepentingan pengusaha dan penguasa. Semuanya menyatu dan digunakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu menyedot surplus ekonomi secara maksimal dari daerah itu. Sistem ekstraktif murni. Ironisnya, dengan sistem yang seharusnya sangat menguntungkan ini, VOC akhirnya bangkrut karena rugi. Pada akhir abad 18, seluruh aset dan teritori VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. 2 abad bersama VOC. Penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Secara konkret, daya tarik utama Indonesia bagi VOC adalah melimpahnya tanah yang terpotensial dapat dijadikan lahan pertanian dan sekaligus tersediaan tenaga kerja murah yang cukup untuk mengerjakannya. 2 sarana produksi yang sangat langka di negeri asalnya. Sekitar tahun 1600, penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 10 juta. Di antaranya 4 juta hidup di Jawa dan 2,5 juta di Sumatera. Pertumbuhan penduduk selama kurun waktu yang kita bicarakan dalam bab ini sangat rendah, yaitu rata-rata sekitar 0,2% per tahun. Tingkat kelahiran tinggi, tapi diimbangi dengan tingkat kematian yang tinggi pula sebagai akibat dari wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Kondisi kependudukan yang menyedihkan, kehidupan di zona antara hidup dan mati, kehidupan subsistensi yang digambarkan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population 1798 terjadi di Nusantara. Sebelum VOC datang, tanah dan tenaga kerja dikuasai oleh para penguasa lokal. Oleh karena itu, cara yang paling murah dan ternyata efektif bagi VOC untuk menguasai pemanfaatan sumber daya tersebut adalah dengan bekerja sama atau dengan mempengaruhi penguasa-penguasa lokal tersebut. Menaklukkan secara militer adalah opsi terakhir. Dengan imbalan atau ancaman, VOC mendorong para penguasa lokal untuk mengeksploitasi tanah dan penduduk di bawah kekuasaannya secara lebih intensif untuk memproduksi lebih banyak komoditi yang diminati VOC. Dengan tingkat teknologi pertanian yang ada pada waktu itu, intensifikasi berarti penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak setiap hektarnya. Bagaimana VOC memobilisasi tenaga kerja yang dibutuhkan? Sekali lagi, VOC dengan cerdas menggunakan tradisi dan sistem feodal yang ada, yang mewajibkan penduduk untuk menyisihkan sekian hari kerja setiap siklus pertanian untuk dipekerjakan tanpa gaji oleh tuan rumah atau penguasa setempat. Beban terberat akhirnya jatuh pada keluarga subsisten yang hidupnya pas-pasan, yang digambarkan di atas. VOC melakukan kebijakan ini secara sistematis daerah demi daerah. Dengan pemanfaatan tanah dan tenaga kerja yang lebih intensif itu, tidaklah mengherankan apabila di zaman VOC ekonomi Indonesia tumbuh cukup mengesankan. Produksi komoditi-komoditi tersebut secara keseluruhan meningkat. Namun akhirnya dampak intensifikasi ini mencapai titik jenuhnya. Setelah itu kenaikan produksi hanya terjadi apabila diperoleh lahan baru dan yang lebih penting pada waktu itu dikuasai konsentrasi penduduk atau suplai tenaga kerja baru. Inilah sebabnya mengapa nafsu VOC untuk memperluas teritori kuasaannya tidak pernah kendor. Bagaimana gambaran besar dari perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa ini? Tidak banyak yang diketahui mengenai hal ini. Sebuah studi mengatakan bahwa dari berbagai catatan yang ada, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang panjang selama 1450 sampai 1680. Setelah itu, 1680 sampai 1750 terjadi stagnasi dan bahkan penurunan kegiatan ekonomi karena pertikaian dan peperangan, dan kemungkinan juga karena kejenuhan sistem monopoli perdagangan VOC. Setelah itu, 1750 sampai 1820, kegiatan ekonomi mulai marak kembali, antara lain karena makin meluasnya jaringan infrastruktur, penerapan teknologi dan produk baru di sektor perkebunan. Pertumbuhan dan kesejahteraan. Masa VOC memberikan satu pelajaran penting bagi kita dalam menginterpretasikan angka-angka statistik, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi dalam arti meningkatnya produksi suatu kawasan tidak selalu berarti kesejahteraan penduduk di kawasan itu juga meningkat.
Produksi dari berbagai produk utama di kawasan ini meningkat, tetapi sebagian terbesar manfaatnya dinikmati oleh VOC, para penguasa lokal dan perangkatnya. Dari indikasi yang ada, pada masa ekonomi tumbuh pun, mayoritas penduduk Indonesia hidup pada tingkat subsistensi. Situasi dan perkembangan penduduk yang telah disebutkan mendukung kesimpulan ini. Pertumbuhan dan kemajuan. Dalam literatur ekonomi pembangunan, selain sebagai sumber peningkatan taraf hidup penduduk, pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses utama yang dapat membawa perekonomian menuju tahap yang lebih maju. Salah satu pengertian tentang perekonomian maju adalah apabila perekonomian itu mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang berdasarkan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Diukur dari kriteria ini, perekonomian Nusantara tidak berhasil maju meskipun mengalami masa-masa pertumbuhan yang panjang dalam kurun 2 abad yang dicakup bab ini. Mengapa? Jawabannya kembali kepada sistem ekstraktif yang tidak memberi peluang bagi perekonomian untuk memenuhi kriteria kemajuan tersebut. Peningkatan produksi terbatas pada komoditi yang diminati VOC untuk dijual di Eropa, dan peningkatan produksi itu pun terutama berasal dari intensifikasi melalui penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak per hektar, bukan karena penerapan teknologi baru. Dalam sistem ekstraktif murni, institusi-institusi yang terbentuk atau yang dibentuk hanya melayani satu tujuan, yaitu untuk memaksimalkan surplus yang disedot dari ekonomi lokal untuk ditransfer ke VOC. Dalam kondisi seperti itu, struktur ekonomi yang memiliki daya tahan dan daya maju tidak pernah terbentuk. Kita mengatakan tidak terjadi internalisasi dari proses pertumbuhan. Pada akhir abad 18, tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk Nusantara dan tahap kemajuan yang dicapai oleh perekonomiannya tidak beda jauh dari kondisinya 2 abad sebelumnya. Bahan renungan. Kita tutup bab ini dengan merenungkan 2 aspek dari pengalaman masa ini yang punya relevansi bagi permasalahan yang kita hadapi masa kini. Pertama, kita ingat bahwa pola pembagian dari manfaat perdagangan atau gains from trade ditentukan oleh kekuatan tawar atau bargaining power masing-masing pihak. VOC mempunyai kekuatan tawar hampir mutlak karena baik keunggulan bisnis, kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan politik menyatu di tangan mereka. Pihak-pihak lain hanya mendapatkan bagian yang minimal, sekedar cukup untuk mempertahankan agar mereka masih tetap ikut dalam proses perdagangan tersebut. Mereka ini termasuk pemegang kekuasaan politik lokal atau penguasa lokal yang mendapatkan jatah sedikit lebih besar daripada yang lain. Para pedagang antara, dan terakhir para petani dan pekebun yang menerima bagian terkecil. Sistem ekstraktif dapat berjalan karena ditopang oleh kekuasaan ekonomi, bisnis yang menyatu dengan kekuasaan politik di satu tangan, dan kekuasaan yang besar ini dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi sempit, yaitu keuntungan maksimal dan cepat bagi pemegang saham VOC. Dalam kehidupan modern masa kini, sistem ekstraktif dapat dihindari apabila kekuasaan politik dijaga agar lepas dari pengaruh kekuatan bisnis dan berada di tangan lembaga yang berpihak kepada kepentingan yang jauh lebih besar, lebih luas, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Lembaga itu adalah pemerintah atau negara. Kekuasaan politik dijalankan pemerintah berdampingan dengan kekuasaan ekonomi yang dijalankan kelompok bisnis. Pemerintah bertindak sebagai penyeimbang dan tidak jarang juga sebagai pengendali kekuasaan ekonomi tersebut untuk mengawal dan mengamankan kepentingan umum. Sistem ekstraktif, atau meminjam istilah yang lebih radikal, sistem eksploitatif, pada hakikatnya akan selalu ada dan terjadi selama ada perbedaan kekuatan tawar antara pihak-pihak terkait. Ini adalah suatu realita hidup yang tidak bisa dihindari dalam dunia nyata sampai sekarang. Tapi ia bisa diminimalisasi dengan pemerintahan dan birokrasi yang benar-benar berfungsi sebagai pengawal kepentingan umum. Ada satu catatan penting di sini. Kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang saling mengontrol satu sama lain tidak harus berarti bahwa keduanya selalu berkonfrontasi satu sama lain. Tidak harus pula yang satu menganggap yang lain sebagai musuh. Situasi yang ideal sebenarnya adalah apabila kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi dapat mencari titik-titik temu untuk bersinergi mencapai sasaran bersama jangka panjang bangsa. Pemerintah dan dunia usaha independen satu sama lain saling mengobrol, saling mengontrol, saling melengkapi, dan saling bersinergi dalam satu payung, kepentingan bangsa jangka panjang. Apabila karena berbagai sebab kekuasaan politik dikooptasi atau disetir oleh kepentingan ekonomi sempit, kita kembali pada kondisi zaman VOC. Aspek kedua dari pengalaman kita masa ini yang patut kita renungkan terkait dengan masalah keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme, atau keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pusat dan daerah. Nusantara pada zaman VOC merupakan contoh desentralisme yang ekstrim,
Masing-masing daerah punya kedaulatan penuh mengatur dirinya. VOC sudah dapat melihat celah-celah kelemahannya. Tidak ada kekuatan tawar yang menyatu sehingga mudah tundukkan secara bisnis, diplomasi, dan militer. Dan pada akhirnya, Nusantara sebagai satu kelompok rugi, otonomi daerah dan sentralisme banyak manfaat potensialnya, tapi ia ada batas-batasnya yang perlu diperhatikan. Ada ranah kepentingan bersama yang hanya bisa dilaksanakan secara efektif dengan sistem pengelolaan sentral. Pendukung desentralisasi dan otonomi perlu selalu ingat batas-batas ini. Sampai saat ini dan untuk beberapa waktu mendatang, kita masih dalam tahap mencari titik keseimbangan yang pas bagi Indonesia. Rangkuman. Pada abad 17, kawasan Nusantara merupakan kumpulan unit-unit sosial politik dengan teritori tertentu yang membentuk unit-unit ekonomi yang kurang lebih mandiri. Unit-unit ini umumnya bukan unit-unit tertutup. Mereka sudah terbiasa menjalin hubungan dengan perdagangan antara mereka dan juga dengan negara-negara di luar kawasan. Kawasan ini sejak awal adalah bagian dari jalur perdagangan dunia yang ramai. Perdagangan mendorong spesialisasi produksi antar daerah dan menciptakan manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan ini tidak terdistribusi secara merata. Kongsi-kongsi dagang Eropa mendapatkan bagian terbesar, diikuti pedagang-pedagang menengah, etnis Cina, Arab, dan Melayu, Indonesia, dan terakhir para petani dan perkebun. Perdagangan merangsang monetisasi dan pada gilirannya monetisasi merangsang perluasan sistem ekonomi pasar. Pada masa ini, baik monetisasi maupun proses perluasan sistem pasar belum tuntas. Menjelang akhir abad 18, melalui diplomasi dan operasi militer, VOC berhasil menguasai bagian terbesar Jawa dan Maluku, serta beberapa pos dagang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. VOC sendiri telah berubah dari sebuah kongsi dagang biasa menjadi semacam pemerintah atau pemerintahan kuasi yang bagi teritori yang dikuasainya. Kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan politik ada tangannya dan digunakan untuk mengeksploitasi secara maksimal sumber alam dan penduduk di sana. Sistem ekstraktif murni dijalankan. VOC menggunakan cara eksploitasi tidak langsung, yaitu melalui penguasa-penguasa lokal. Indonesia mengalami masa panjang pertumbuhan ekonomi 1450-1680, diikuti masa stagnasi dan kemunduran 1680-1750, kemudian masa kebangkitan kembali di 1750-1820. Karena dikelola secara ekstraktif, pertumbuhan ekonomi bukan indikator yang baik bagi kesejahteraan. Manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh VOC, para penguasa lokal dan perangkatnya, serta pedagang-pedagang perantara. Sementara mayoritas penduduk tetap hidup pas-pasan, tingkat hidup subsistensi seperti yang digambarkan Malthus. Sistem ekstraktif tidak menciptakan perekonomian yang mampu tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang berdasarkan peningkatan produktivitas yang berkesinambungan pula. Pada akhir abad 18, taraf hidup penduduk Nusantara dan tingkat kemajuan ekonominya kurang lebih sama dengan kondisi 2 abad sebelumnya.